1080006 dari Tades Biologi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Nah, di sini kita akan memasuki materi genetika. Apa itu genetika? Genetika merupakan suatu cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat dari induknya yang diturunkan ke keturunannya. Baiklah, sebelum jauh-jauh apa itu genetika, lalu kita mendengar banyak hal tentang genetika. Sebelumnya kita harus memahami konsep utama dari genetika. Apa itu? Ada gen, DNA, dan kromosom. Mudah sekali kita ketahui bersama bahwa gen, DNA, dan kromosom merupakan materi genetik. Nah, hal yang perlu kita ketahui sebelum kita jauh-jauh belajar genetik. Nah, yang pertama harus kita kenali adalah DNA. Tahukah teman-teman bahwa DNA biasanya dikenal dengan bentuk seperti ini? Nah, disebut DNA saat ada double helix atau dua untaian, double dua ya. Lihatlah di sini ada untaian dua garis-garis pita ungu yang seperti ini bisa dikatakan double helix atau DNA. Nah, DNA itu tersusun dari apa? DNA itu tersusun dari kumpulan gen-gen. Kemudian gen itu apa? Nah, gen adalah kumpulan dari kode-kode. Kita bisa lihat tangga garis-garis yang berada di gambar. Ini menunjukkan bahwa ini adalah gen. Mana yang gen? Kumpulan dari kode-kode ini. Kode. Kenapa disebut dengan kode? Sebenarnya kita bisa melihat bahwa di sini kita bisa mendapati adanya bahasa nitrogen. Bahasa nitrogen itu biasanya dituliskan dengan A, T, G, dan C. A berpasangan dengan T, G berpasangan dengan C, dan seterusnya. Nah, berpasangan struktur dari gen-gen tersebut adalah dari nukleotida. Apa itu nukleotida? Jadi di dalam garis-garis tangga ini, setiap satu garis tangga ini disebut nukleotida. Kenapa disebut nukleotida? Apa saja unsurnya? Unsur dari nukleotida adalah ada fosfat, gula pentosa, dan juga basa nitrogen. Basa nitrogennya itu nanti berpasangan. Jadi antara pita pertama kedua ini nanti ada huruf-hurufnya, kemudian mereka sampai berpasang seperti ini karena basa nitrogennya berpasangan. Nah, kemudian kumpulan-kumpulan nukleotida ini akan disebut polinukleotida. Nah, jadi satu pita ini disebutnya nukleotida, polinukleotida karena terdapat kumpulan-kumpulan nukleotida, kumpulan garis-garis itu. Kemudian setelah menjadi DNA, polinukleotida menjadi gen, susunan gen kode-kode ini menjadi sebuah rantai yang disebut polinukleotida, lalu polinukleotida menjadi satuan yang bernama double helix, kemudian disebut dengan DNA. Nah, DNA tersebut kan sangat panjang, kemudian DNA tersebut akan bertemu protein histone. Bisa dilihat di sini protein histone. Apa yang terjadi ketika DNA bertemu dengan protein histone? Yang terjadi DNA akan menggulung seperti ini, menggulung pada protein histone dan memadat. Kemudian DNA yang amat panjang dipadatkan di sini. Nah, seperti ini. Dan kemudian setelah menjadi seperti ini, dia akan memadat lagi menjadi anyaman-anyaman seperti ini. Setelah memanjang jadi anyaman seperti ini, dia akan terus memadat sehingga menjadi kromosom. Apa yang pemadatan pertama pada protein histone, kemudian yang kedua ini disebutnya nukleosom. Lihat, gumpalan ini, pemadatan yang ini menjadi anyaman itu disebutnya nukleosom. Kemudian berlanjut ke pemadatan menjadi kromosom. Baiklah,
Baiklah, jadi bisa dipahami ya bahwa ada nukleotida yang unsurnya merupakan fosfat, gula, pentosa, basa nitrogen, lalu menjadi satu. Kumpulan dari nukleotida ini menjadi gen atau kumpulan kode-kode. Nah, satu garis pita ini disebut polinukleotida. Kemudian DNA tersusun dari dua buah rantai polinukleotida atau dua buah pita ini disebutlah DNA. Kemudian DNA bertemu dengan protein histone, kemudian dia akan menggulung seperti ini. DNA yang panjang akan menggulung protein histone. Kemudian protein histone akan membuat anyaman dan lebih memadat dengan sebutan nukleosom. Nukleosom akan memadat lagi menjadi padatan yang disebut kromosom. Jadi konsep awalnya bisa dipahami. Kemudian penting juga untuk mengetahui bagian-bagian dari kromosom itu sendiri. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil dari untayan-untayan DNA yang di dalamnya ada gen, kemudian DNA memintai menjadi nukleosom, dan kemudian nukleosom memintai memadat juga menjadi kromosom seperti ini. Setelah itu perlu kita pahami juga bagian-bagian dari kromosom. Bisa kita lihat di sini pada nomor 1 menunjukkan bahwa ini disebut dengan kromatid. Ya. Kemudian sentromer. Apa itu sentromer? Nomor 2, yakni sentralnya yang berada di tengah-tengah. Kemudian ada lengan pendek ditunjukkan pada nomor 3. Dan kemudian ada 4 atau disebutnya lengan panjang menunjukkan bagian tersebut. Oke, mungkin cukup sekian pada kali ini kita membahas tentang konsep dasar 3 materi genetik. Semoga ilmu kali ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hayat.